Kembaran mainan atau kembaran tas? Udah jelas kembaran tas dong, soalnya sekarang gue udah nggak main lagi. Ya ampun, siapa sih yang pilih kembaran tas masa orang tua disuruh pakai ginian? Iya mah, aku juga nggak tahu tuh orangnya siapa. Emang isinya apa mah? Mama belum buka, pengen mama buang tapi takut dimarahin sistem. Ya udahlah, cuma dimarahin doang kan? Astaga, maksud mama dimarahin itu adalah dihabisi. Mana tas kamu? Oh, punya aku belum diambil mah. Ya udah, kamu harus bawa tas itu kemana-mana ya, karena ada barang penting yang bisa menyelamatkanmu. Oke oke, bahkan isi tasnya aja aku nggak tahu. Kesel deh, siapa sih yang milih tas ini nggak sesuai banget sama karakter gue? Loh, emang kenapa? Siapa tahu tas ini isinya duit kan? Feli, nggak ada satupun orang yang tahu apa isi tas ini. Kita kan cuma lihat luarnya doang. Ya udah kalau gitu kenapa nggak dibuka? Loh, digembok. Iya, gemboknya baru bisa dibuka setelah aba-aba dari Bu Guru. Oh, pokoknya kalau gue tahu siapa yang pilih kembaran tas ini bakal gue benyek-benyek. Hah, parah banget nih. Enggak ya, justru satu sekolah ini udah setuju sama gue. Wah, mampus gue bisa diburu sama semua orang dan gue gak punya tim kan? Hah, lo bilang apa, Vel? Enggak, cuman ngoceh sendiri aja kok. Bu, kenapa semua orang nyudutkan saya ya? Saya kan gak ada salah apa-apa. Ibu di tim saya kan? Iya, Feli, ibu dukung kamu. Tapi bohong. Hah, kenapa, Bu? Ibu tahu kalau sebenarnya kamu yang pilih kembaran tas dan ini bencana buat kita semua. Saya sama sekali nggak ngerti kenapa ini disebut bencana, Bu. Kalau kamu buka tas itu, berakhirlah sudah kita semua. Ibu, lagi pula tasnya tuh lucu. Nggak mungkin kan isinya menyeramkan? Jangan pandang sesuatu dari luarnya ya. Ih, ternyata ngomong sama ibu tuh nggak membantu ya. Sekarang mana tas kamu? Ada di kelas. Oke, kalau gitu saya bakal mengakhiri ini semua dengan mengumpulkan semua murid. Hah? Maksudnya apa tuh? Vel, gue tahu kalau sebenarnya lo kan yang pilih kembaran tas. Gue dikasih tahu sama nyokap lo. Iya, kenapa emang? Lo harus pulang sekarang juga sebelum Bu Guru menjalankan rencananya. Lah, emang kenapa? Bu Guru tuh pengen lo ngaku soalnya warga-warga di depan sekolah udah pada ngamuk. Ya udah paling berapa orang doang kan? Ya ampun Vel, yang sama tasnya kayak gini tuh satu dunia tanpa terkecuali. Hah? Seriusan lo? Gue pikir satu kota doang, ternyata satu dunia. Wah mampus gue. Tuh kan, buru mending lo pulang daripada lo nyesel. Oke. Haduh, dunia apaan sih ini? Pak, tolong Pak, saya mau keluar. Saya sudah diinstruksi Bu Guru, katanya saya tidak boleh mengeluarkan satupun murid dari sekolah. Aduh, ya ampun. Ayolah, Pak. Tapi kalau ada ini beda lagi ceritanya. Sekarang saya cuma ada Rp500, Pak. Kalau gitu saya nggak mau. Tetet, lagi tawar-menawar apa ini? Cepat kumpul di aula. Bu, izinin saya pulang soalnya mama saya lagi sakit di rumah. Omong kosong, mama kamu aja hadir tuh di aula. Hah? Ngapain mama hadir? Cepetlah, kamu kan pemeran utama hari ini jadi kamu harus kesana secepatnya. Bu Guru punya rencana apa lagi nih buat gue? Baiklah semuanya, di sini saya telah menemukan orang yang telah memilih kembaran tas hari ini dan bisa mengubah nasib kita semua. Gue bisa mengubah nasib? Maksudnya apa? Saya udah tahu Bu, si Feli tuh. Iya bener tuh Feli. Jadi tunggu apa lagi Feli? Cepet buka. Cepetan buka Vel. Keisha, ini dia kuncinya. Iya ya udah kalau gitu saya bakal buktiin. Bukan saya kok. 3, 2, 1. Loh, kok kalian semua pada mundur-mundur? Tahu tempat rahasia atau tempat umum? Tempat rahasia aja deh, jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi mengenai rahasia mereka. Oh, itu kekuatan non. Kalau gitu saya harus kabur sekarang juga. Tunggu, Bapak jadi uji coba saya ya, tempat rahasia Bapak di pos satpam. Yah, ketahuan deh. Non nggak tahu kan apa yang saya rahasiain selama ini? Iya, pos satpam doang harusnya cuma meja dan kursi kan? Emang ada hal lain selain itu? Aduh, saya ngaku aja deh non kalau selama ini saya nyuri uang non dan nyonya dan saya sembunyiin di pos satpam. Apa? Non, jangan dilaporin, nanti saya dipecat. Saya bakal kembaliin semuanya kok. Ya udah, karena selama ini Bapak tuh baik sama saya, makanya saya mau bantu Bapak. Keisha, mulai hari ini gue bisa lihat tempat rahasia seseorang. Hah? Seriusan lo? Kalau gitu lo liatin punya gue dulu buat buktiin. Idi, bisa-bisanya lo masih ngeraguin gue. Ya udah kalau gitu gue lihat tempat rahasia lo. Hah? Toilet? Lo tau lah kenapa itu tempat rahasia? Nggak tahu? Kenapa? Apaan sih kebiasaan maksa orang buat jelasin? Sebenarnya kan di toilet itu gue sering ngeliat roti sobeknya para cowok diem-diem supaya nggak ketahuan. Gue sebarin deh. Ih, jangan Vel, itu kan hal gak guna. Mending lo selidikin tempat rahasianya Bu Guru. Hah? Emangnya kenapa sama Bu Guru? Perasaan dia baik-baik aja orangnya. Dia punya rahasia yang penting banget dan gue yakin itu ada di suatu tempat. Oh gitu? Emangnya gue bakal dapet apa kalau gue berhasil? Lo bakal jadi ratu sekolah karena berhasil memecahkan kasus ini. Wah, oke deh kalau gitu gue lakuin. Dela, lo lihat Bu Guru nggak? Ya seperti biasa lah, dia kan selalu ada di kantornya, bahkan kita aja jarang diajarin sama dia. Oke, makasih infonya, kalau gitu gue kesana dulu. Tunggu, mau ngapain lo? Lo nggak perlu tahu, ini urusan gue. Gue kasih tahu lo ya, kantornya Bu Guru itu bahaya banget soalnya dia menyimpan rahasia di sana. Dela, kenapa sih sama rahasia Bu Guru? Lo sendiri pasti punya rahasia kan kalau tempat rahasia lo kamar? Ya iyalah jelas kamar, soalnya kan gue sering tidur siang. Emangnya kenapa kalau tidur siang? Gue nggak diizinin buat tidur siang, makanya gue diam-diam melakukannya di kamar, makanya disebut rahasia. Emang bisa gitu? Lucu banget.
Ah udahlah gue nggak peduli, pokoknya gue bakal masuk ke kantornya Bu Guru, kira-kira apa sih yang disembunyiin sama dia, rahasia apa? Tiga, dua, ngapain kamu? Ibu tempat rahasianya di... Kamu pasti diutus orang-orang buat melihat tempat rahasia saya kan? Nggak mungkin, mustahil. Kenapa nggak terdeteksi? Emang rahasia ibu sebesar itu? Kamu nggak perlu tahu karena ini bukan urusan kamu. Rahasia saya ini pokoknya sangat penting dan bisa menghancurkan semua orang. Hah, kalau gitu saya jadi takut, saya nggak mau ikut campur deh Bu. Nah gitu dong. Oke, gue nyerah ya karena tadi Bu Guru ngegertak gue. Ya ampun, masa gitu doang takut? Cemen banget, gue udah nggak bisa lanjut lagi. Nggak bisa gitu, Vel, lo kan udah janji. Ya udah gue bantuin dikit deh. Cluenya itu tempatnya ada di kantor guru. Hah, maksud lo di dalam kantor itu ada ruangannya lagi? Soalnya kan gue pernah masuk ke ruangannya Bu Guru. Gue kan ketua kelas. Kalau gitu gimana caranya gue masuk ke kantornya Bu Guru? Setiap jam 10 pagi Bu Guru itu ke toilet. Nah, di saat itu lo bisa masuk. Cuman waktu lo cuma 5 menit. Oh gitu, oke gue bakal lakuin hal itu, Kay. Tapi hati-hati ya, Vel, soalnya... biar gue berusaha sendiri. Bye-bye. Ya ampun, kebetulan banget kantor gurunya kebuka. Padahal ini baru jam 9. Kalau gitu gue harus cari ruangan yang dimaksud sama Keisha di mana sih? Aduh, rupanya kamu pantang menyerah juga ya? Maaf Bu, saya beneran gak sengaja. Gak sengaja gimana? Saya dengar semua omongan kamu barusan. Iya udah deh Bu, saya minta maaf, saya keluar ya. Kalau kamu bersikeras mau lihat tempat rahasia saya, ayo aja saya akan tunjukkan. Hah? Astaga, tempat rahasia ibu di ruang bawah tanah. Kamu harus turun ke sana dengan cara loncat sekarang juga. Oh gitu ya Bu? Harusnya di dalam sana nggak bahaya kan? Tiga, dua, satu. Loh, kok kosong sih? Iya, artinya gue punya kelas yang tersendiri alias diasingkan. Harusnya biru aja biar gue sekelas sama Tiara kan? Kenapa lo pengen banget sekelas sama Tiara, Vel? Ya ampun Dela, lo tuh dari tadi gue cariin, kenapa baru aja muncul sih? Ya, seperti yang lo lihat, gue tuh udah metong. Apa? Kok bisa? Karena sebenarnya gue tuh udah dihabisi sama Tiara. Dela, emang apa untungnya dia ngabisin lo? Sebelumnya gue dan Tiara adalah warna merah, tapi dia nekat menghabisi gue, jadi dia naik tingkat warna keluarganya jadi biru. Lah, maksudnya warna keluarganya Tiara sama sekali nggak murni? Kalau gitu harus lapor ke Bu Guru dong. Tidak segampang itu, Vel, karena Bu Guru nggak mudah percaya sama orang lain, apalagi selain Tiara. Lo tenang aja, Del, gue bakal mengungkap fakta. Sendiri aja nih dari tadi, kasihan deh nggak punya warna keluarga jadi kelasnya diasingkan deh. Apaan sih, Ti? Lo tuh harus hormat sama gue soalnya warna keluarga gue yang paling tinggi di sekolah ini. Tinggi tapi dengan cara yang curang. Lo ngomong apa sih? Gue sama sekali nggak paham. Nggak usah pura-pura deh, gue bakal menghancurkan warna keluarga lo. Dan gue yakin lo pasti nggak bisa karena Bu Guru tuh lengket sama gue. Masa? Hah, warna keluarga gue muncul. Tapi jangan-jangan yang paling rendah ya, makanya ekspresi lo kayak gitu. Kasian, lo emang selalu ditakdirkan untuk rendah. Lo apaan banget sih, Ti? Bu, saya mau bilang kalau sebenarnya Tiara itu nggak ada masalah sama Tiara, dia sangat baik hati. Tetapi warna keluarganya, astaga Bu, maaf ya si Feli udah lancap sama ibu. Maksud lo apa sih, Kay? Gue cuma ngomong sama Bu Guru, lagi pula gue lagi ngelaporin Tiara. Justru itu masalahnya, Fel. Udah cepet, ayo kita kabur. Apaan sih maksudnya? Jangan-jangan ada yang disembunyiin ya sama ibu? Kamu tanya aja sama Keisha, kayaknya dia tahu kebenarannya tuh. Apaan sih Bu, tinggal kasih tahu doang loh. Oke, tapi kamu harus cium kaki saya dan jadi babu saya selamanya. Apa? Kalau gitu mah ogah, mending gue dengerin cerita Keisha. Ayo Kay, udah gue bilang dari tadi, cepet jalan. Rasain tuh anak. Aduh, emang kenapa sih Kay lo kelihatan panik banget? Vel, kenapa lo berani-beraninya kayak gitu? Emangnya lo nggak tahu kalau Bu Guru itu adalah emak dari Tiara? Hah? Masa? Gue sama sekali nggak percaya. Iya, selama ini mereka menyembunyikan identitas keluarga mereka. Lo lihat aja deh, warna keluarganya kan sama. Itu artinya Bu Guru sama jahatnya kayak Tiara dong. Wah, bisa-bisa dunia kita hancur kalau dikuasai sama mereka. Satu-satunya cara menyelamatkan dunia ini adalah menurunkan warna keluarga mereka, Vel. Tapi itu mustahil, Kay. Nggak ada yang mustahil, Vel. Warna keluarga lo kan belum muncul, jadi bisa aja lo dapet warna biru. Sebenarnya udah muncul, tapi warna hijau. Waduh, habis lagi tuh. Gimana dong? Masa gue belajar sendirian di sini? Lah, berubah jadi warna merah? Vel, gue yakin lo bisa balasin dendam gue ke Tiara. Lo juga dendam kan? Aduh, Dela, kenapa lo gentayangin gue sih? Gue kan jadi takut. Gue bakal bantu lo sepenuhnya, Vel. Gue ubah warna keluarga lo ya. Oh, karena lo hantu, jadi lo bisa semuanya ya warna keluarga gue yang selanjutnya biru. Sekarang lo udah seimbang sama Tiara dan lo bisa mengalahkannya dengan bebas. Oke, gue bakal susun rencana gue sekarang. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama Tiara ya selanjutnya? Pasti dia panik banget setelah tahu warna keluarga gue. Warna keluarga yang gue kasih ke lo cuma berlaku 5 menit, jadi lo harus berusaha secepatnya. Apa 5 menit doang? Ya udah kalau gitu, Tiara. Aduh, Tiara mana Tiara? Bu Guru, anak ibu mana? Oh, rupanya kamu udah tahu ya. Ada kok anak saya lagi meminta penghormatan dari orang lain karena kita dapat warna biru. Warna keluarga saya juga biru, jadi ibu harus menghormati saya, Bu. Nggak akan. Apa? Aduh, Vel, nggak usah mimpi deh kita bakal hormat sama lo. Lebih baik nih anak kita habisi aja, Ti. Bener tuh. Enggak, jangan. Berhenti, lepaskan anak saya sekarang juga. Warna keluarga kalian akan berubah dalam 3, 2, 1. Hah? Jadi warna hijau?
Apa-apaan ini? Mama, warna keluarga kita. Iya nak, sebenarnya anak kesayangan sistem tuh bukan Tiara, tapi kamu karena mama adalah sistemnya.